Semenjak beberapa tahun lalu, sepatu industri lokal makin jadi sorotan, mulai dari Orthusaid yang ngerilis sepatu berplat karbon, sampai beberapa brand lain yang dirumorin juga bakal ngerilis plat karbonnya. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah. Halo semuanya, selamat datang di Ngobrolin Lari. Perkenalkan, saya Suta, pelari non-elit yang suka sharing soal lari dan review sepatu. Dan kali ini saya bakal ngobrolin sepatu-sepatu yang bikin saya penasaran nanti di tahun 2024. Terutama sepatu lokal ya, karena di Borobudur Marathon, 910 udah ngadain trade show. Beberapa waktu lalu, Orthusaid juga ngerilis line up sepatunya di tahun 2024. Dan ada sepatu surprise di line up itu. Akhir-akhir ini, Mills juga ngeluarin sepatu untuk tahun 2024 yang nggak kalah keren. Nah, dari berbagai sumber, saya udah nyari line up sepatu ini, dan saya sudah compile beberapa seri sepatu yang menurut saya wajib dicoba di tahun 2024. Fungsinya semua beda-beda. Ada yang dipakai buat race, ada yang dipakai buat recovery, ada juga yang dipakai buat trail. Nah, silahkan kalian tentuin mana kira-kira yang menurut kalian juga oke. Yang pertama itu HZ Strike. Nah, ini yang katanya siluetnya mirip Vaporfly. Tapi fungsinya jauh berbeda ya, karena sepatu ini nggak punya plate. Ya, walaupun banyak sepatu racing yang sekarang isinya plate karbon semua, tapi di sepatu ini 910 naruh sepatunya tanpa ada carbon plate, padahal plottingan dari sepatu ini adalah buat race, walaupun race-nya jarak pendek yaitu 5K atau 10K. Dan menurut saya yang pernah pakai non plat karbon buat race half marathon itu nggak masalah banget ya. Lari race tanpa plat karbon itu juga udah enak banget, asalkan foamnya oke. Dan di sepatu ini, kalau dilihat dari performa sepatu yang lain ya, seperti HZ Veloz ini yang ada di belakang saya rasa akan sangat enak banget. Lalu yang kedua adalah sepatu Spike. Ya, 910 juga ngerilis sepatu Spike di tahun 2024 di line up-nya. Semoga cepat ya rilisnya, karena saya pengen banget nih cobain lari di track lari yang emang dikhususkan buat atletik ya. Track atletik menggunakan sepatu yang tentunya dikhususkan juga buat lari di track, yaitu Spike ini. Kalau nggak salah namanya HZ Mid Spike, dan juga ada yang Short Spike tergantung dari jarak larinya. Oke, bayangin aja speed session pakai sepatu ini dengan foam yang oke, dengan dibantu performa di track lari ya, karena track lari itu nggak sekedar seperti aspal biasa, mereka bouncy ya, track lari itu bouncy, jadi bakal enak banget nih kalau bisa speed session di situ. Sayangnya di tempat tinggal saya nih di Bali belum ada track lari yang standar internasional. Ya, semoga bentar lagi ada lah ya. Yang ketiga, ini adalah updatean terbaru dari Orthusaid Hyperblast. Kenapa? Karena Orthusaid Hyperblast yang pertama itu oke banget buat recovery run. Selain karena solnya yang empuk, bobotnya juga yang nggak terlalu kerasa beratnya. Nah, dan sol yang empuk banget ini memang sangat penting kalau buat recovery run, karena kita butuh sepatu yang memanjakan kaki. Nah, Orthusaid pasti sudah mikirin nih, karena ini di seri ketiganya harusnya foamnya lebih mendukung buat recovery run, dan update warna-warnanya juga lebih oke. Selanjutnya adalah dari Mills Enermax Tycoon. Saya sendiri masih agak bingung nih line up-nya Mills ini apa saja ya. Setahu saya ada Enermax, ada Treximo, dan nanti ada satu lagi nih yang termasuk sepatu yang saya tunggu-tunggu. Nah, Enermax ini sepertinya diplot untuk yang performance-nya, karena dari review-review yang lain, sepatu ini memang nyaman untuk speed session. Tapi dilihat dari sepatu ini yang foamnya agak tebal, harusnya ini bisa digunain juga buat
recovery run ataupun daily trainer. Kita lihat aja nanti di tahun 2024 ya. Yang selanjutnya, ini yang tadi saya omongin, line up ketiga dari Mills, yaitu Dynaplate. Yang ini sudah ada plate-nya, walaupun plate-nya masih bukan plat karbon. Ya, semoga foamnya ini nyaman, sehingga plat yang ada di Dynaplate ini nggak terlalu bikin sepatunya kaku banget. Ya, mungkin plotting dari Mills Dynaplate ini digunain buat speed session ataupun race jarak dekat. Oke, sekarang kita masuk ke ranah sepatu trail running. Nah, di trail running ini biasanya menarik banget nih sepatunya. 910 yang dari dulu udah ngerilis Yuza, ada sepatu Yuza ya, Yuza Evo, Yuza Riot, ada juga Yuza Feral. Nah, itu kan udah keren-keren banget. Sekarang 910 juga bakal ngerilis yang namanya Yuza Ecos. Nah, kalau dari warnanya kita bisa lihat nih, warnanya keren banget dan juga uppernya yang cukup breathable. Walaupun agak counterintuitif ya, yang namanya trail itu kan biasanya nyari yang terproteksi. Tapi kalau dilihat dari upper di sini, sepertinya uppernya breathable banget. Yang nggak masalah kalau kita lari di trail yang ringan dan juga di trail yang kering. Ya, karena kalau trailnya basah, nah itu masuk ke kaos kaki yang basah juga nanti bakal nggak enak. Tapi looks-nya bagus banget dan kayaknya kalau dibuat ke mall, jalan-jalan gitu masih sangat-sangat oke. Kabarnya lagi ya, Orthusaid juga bakal ngerilis sepatu trailnya yang pakai outsole Vibram. Nah, outsole Vibram ini emang udah dipakai di beberapa sepatu-sepatu seperti Hoka, New Balance, dan beberapa sepatu trail lainnya ya yang memang gripnya oke. Bahkan sepatu Eiger yang buat naik gunung juga pakai outsole Vibram. Nah, kita tunggu aja nanti rilisnya seperti apa sepatu Orthusaid trail run ini. Walaupun dulu waktu saya lari sama timnya Orthusaid, mereka bilang kalau memang belum ada rencana buat bikin sepatu trail, tapi ternyata rencananya tuh udah ada, cuman belum di-share aja. Nah, dan yang terakhir nih, star of the show nih, ya Super Shoes lokal. Ya dengan harga yang relatif sangat-sangat murah dibandingkan Super Shoes yang lainnya. Walaupun kalau dibandingkan dengan rata-rata sepatu yang ada di pasaran sekarang ya, sepatu lokal itu masih terbilang mahal. Ya, tapi apakah harga segitu worth it dengan rilisnya Orthusaid Solar ini? Ya kita hanya bisa menunggu sepatunya rilis dan dicoba. Tapi kalau dilihat dari performanya ya, selain karena sepatu ini didevelop bareng sama Coach Andi Wijaya, seorang atlet triathlon, saya rasa bakal oke banget ya. Karena triathlon itu kan sesi lari itu ada di akhir, jadi harus memang butuh sepatu yang benar-benar mendukung performa larinya. Kalau sepatunya stiff, nggak bakal enak. Kalau sepatunya terlalu empuk, bisa saja memanjakan, tapi terlalu bikin capek juga karena stabilitasnya yang kurang. Nah, dan saya rasa Orthusaid ini bisa menjawab. Itu dia beberapa sepatu yang bikin saya penasaran rilisannya nanti di tahun 2024. Kalau kalian penasaran sama sepatu apa nih? Komen di bawah ya. Nanti kita bisa diskusi. Sampai jumpa di Ngobrolin Lari selanjutnya.